Ja'ala syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Salatan wassalaman daimain mutalazimain ala rasulil karim Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang kami hormati seluruh pimpinan pengurus takmir Masjid Al-Iqbal, Bapak Haji Eko beserta seluruh jajarannya, dan para rawuh, para lenggah jamaah Masjid Al-Iqbal yang kami muliakan, dan insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari pernah memberi nasihat kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari itu sahabat yang masuk Islamnya juga sangat asing karena pencarian. Bahkan ketika beliau meninggal pun juga asing karena meninggalnya di tengah-tengah padang pasir. Nah, Rasulullah sangat paham sekali dengan tipikal Abu Dzar ini, Bapak Ibu. Terus kemudian beliau berpesan 4 hal. Semoga sampai jelang maghrib selesai kami uraikan. Pesan yang Rasulullah sampaikan kepada Abu Dzar sebagai berikut. Ya Aba Darin, wahai Abu Dzar, jaddidis safinata, perbaharuilah perahumu, kapalmu. Fa innal bahra amikun, sesungguhnya laut itu sangat dalam. Wahudiz zada, dan yang kedua, ambillah bekal kamilan yang cukup. Fa innas safara ba'idun, karena sesungguhnya perjalanan kita itu sangat jauh. Wa khafifil himla, dan ringankanlah bawaanmu. Fa innal aqobata ka'udun, karena lereng bukit yang kita daki itu sangat curam. Wa akhlis al-amala, dan ikhlaskanlah amalmu. Fa innan naqada basirun, karena Allah itu zat yang maha teliti. Jadi ada 4 pesan Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan sampai jam 17.46 ya, karena maghribnya 48, bisa selesai. Pesan yang pertama,
jaddidis safinah, perbaiki perahumu karena laut itu sangat dalam. Itu maknanya apa Bapak Ibu? Maknanya biasanya sebelum berlayar, entah kapal entah perahu itu mesti nelayan atau kelasi itu menyiapkan perbekalan, karena nanti akan mendapatkan di tengah jalan itu mesti ada ombak, ada badai yang kalau nggak nyiapkan bekal yang cukup bisa kena masalah. Dan terutama yang paling utama adalah posisi nahkoda sebagai pengendali sopir itu harus dalam keadaan fit. Maka makna yang disampaikan Rasul yang sangat majazi ini, kalau kita pahami artinya perbaharui perahu itu artinya mulai menata niat Bapak Ibu. Kenapa niat? Sebab kita akan mengarungi hidup yang penuh dengan dinamika. Pangapunten, dulu saya masih ingat ketika dari santri mengkaji satu kitab namanya kitab Ta'lim al-Muta'allim. Mas Adam masih ingat? Kitab Ta'lim al-Muta'allim ala Thoriqi Ta'allum. Itu di sana disebutkan satu makalah yang bagus sekali oleh pengarangnya itu. Kam min amalin yatasawwaru bisuril a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyat min a'malil akhirah. Ada satu amalan yang terkesan amal itu amal duniawi, tetapi ternyata bisa berubah menjadi amal yang bernilai ukhrawi. Amal duniawi yang bernilai ukhrawi niku napa? Kados dening kisah ada seorang PSK ya, di zaman Nabi dulu ya, memberi minum seekor anjing. Kan amal duniawi itu, tetapi menyebabkan akhirnya seluruh dosa si PSK itu diampuni Allah dan dia menjadi ahli surga. Sepele toh, memberi makan atau minum seekor anjing, amal-amal duniawi, tapi nilainya amal ukhrawi. Nah, disebutkan di dalam kitab ini, kamin amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah. Sebaliknya ada amal yang terkesan bernilai akhirat tetapi justru berubah menjadi amal duniawi karena bisuin niat, karena jeleknya niat. Pangapunten. Ini kejadian saat Rasulullah mengajak sahabat untuk berhijrah meninggalkan kota Makkah menuju ke satu daerah namanya Yasrib, belakangan namanya Madinah Al-Munawwarah. Pada awal Rasul mengajak sahabat-sahabat itu, banyak sahabat yang sebagian besar enggan untuk meninggalkan kampung halamannya karena meninggalkan pohon kurmanya, meninggalkan rumahnya, berat, tarikan dunia sangat berat untuk ditinggalkan. Lantas kemudian malaikat Jibril datang membawa wahyu yang menjadi asbabun nuzulnya surat An-Nisa ayat 100.
diberi iming-iming biar semangat, semacam stimulan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajjir fi sabilillah, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi murahoman kasiron wasa'ah, niscaya akan mendapati di bumi Allah yang lain tempat hijrah itu rezeki yang melimpah, wasa'ah dan tempat tinggal yang luas. Begitu diiming-imingi kata-kata itu, banyak sahabat yang kemudian kepingin berlomba-lomba hijrah. Jadi awalnya diajak hijrah, Nabi nggak pada mau, karena tarikan-tarikan rumahnya, tarikan-tarikan pohon kurmanya ditinggalkan, ketok kok eman-eman banget. Tapi kemudian begitu ayat turun An-Nisa 100 itu yang memberitakan bahwa siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul, maka besok di tempat hijrah itu akan mendapatkan tempat tinggal yang luas dan rezeki yang melimpah. Bahkan diberi stimulan yang kedua, wa may yakhruj min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya kemudian berniat muhajiron ilallah, untuk hijrah karena Allah, dan di tengah jalan summa yudrikuhul maut, lantas kematian datang menyapanya, maka Allah janji waqad waqa'a ajruhu ala Allah, sungguh Allah pastikan ada pahalanya, yaitu dijamin surga. Akhirnya banyak sahabat yang berbondong-bondong ingin berhijrah. Nah, di situ sudah berubah amaliyah yang awalnya ukhrawi, berubah menjadi amaliyah bersifat duniawi. Gitu? Lantas Rasulullah bersabda, dan Umar mendengar sabda ini, sehingga satu-satunya riwayat dari Umar yang dikutip dalam awal kitab, baik Riyadhus Shalihin ataupun Bulughul Maram ataupun kitab-kitab yang lain, itu tentang hadisnya Umar ini. Apa? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu semua tergantung kepada niatnya. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, maka hijrahnya itu bernilai pahala untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya au imra'atin, siapa yang hijrahnya karena target duniawi, au imra'atin atau target untuk mendapatkan perempuan, yang kihuha yang untuk dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara alaihi, maka hijrahnya hanya mendapatkan apa yang diniatkan itu, hanya mendapatkan dunia dan perempuan yang dinikahi, tapi di mata Allah tidak mendapatkan apa-apa. Ini pesan yang pertama Rasul ke Abu Dzar, menata niat. Maka aktivitas kita apapun Bapak Ibu, entah bekerja, entah beraktivitas yang lain, entah beribadah, tata niat bismillah mencari ridha Allah. Insya Allah bernilai ukhrawi. Ini pesan yang pertama. Pesan Rasulullah yang kedua kepada Abu Dzar apa tadi? Khudizada kamilan, bawalah bekal yang cukup. Fa inna safara ba'idun, karena perjalanan kita itu sangat jauh. Pangapunten Bapak Ibu, di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa perjalanan manusia menika lewat beberapa fase-fase kehidupan. Fase pertama, berkumpullah
kita dulu di saat masih menjadi di alam arwah, wonten Lauhul Mahfud. Lauhul Mahfud niku tempat yang terjaga. Bahasa anak-anak kampus nyebutnya blueprintnya alam semesta, cetak birunya alam raya. Itu namanya Lauhul Mahfud. Nah, ketika para arwah itu berkumpul, arwah seluruh manusia yang sudah Allah desain untuk besok akan menempati jasad masing-masing, sejak Nabi Adam sampai besok manusia paling akhir yang akan ditiupkan rohnya itu pernah Allah tanya. Surat nomor 7 Al-A'raf ayat 172, Allah bertanya kepada seluruh arwah di Lauhul Mahfud, alastu birabbikum, hei para arwah, bukankah aku Tuhan kalian? Qalu, seluruh arwah menjawab secara serentak, bala, injih Allah leres, syahidna, kami menyaksikan panjenengan Tuhan kami. Itu etapa pertama alam arwah. Kemudian masuklah arwah-arwah kita itu secara bergantian sesuai dengan kehendak Allah masuk di rahim ketika kita menjadi janin. Usia janin 4 bulan Allah tiupkan ruh. Maka masuklah ke etapa kedua alam arwah, menjadi alam rahim. Allah kalungkan 4 hal. Saat roh ditiupkan, Allah kalungkan 4 hal kepada diri kita. 1, usia kita besok di dunia berapa tahun. 2, siapa besok jodoh kita saat di dunia. 3, rezeki kita besok jadi orang yang sukses sampai berlimpah-limpah harta, atau Allah buat sederhana atau bahkan miskin. Dan yang keempat, sa'idun au syakiyun, jadi orang yang bahagia masuk surga, atau syakiyun atau masuk neraka. Niku pun dikalungke di saat usia kita 4 bulan, saat roh ditiupkan di janin kita. Terus masuk etapa ketiga, lahirlah bayi, maka masuk pada fase alam dunia. Nah, usia manusia, kata Rasulullah, usia umatku itu kisaran antara 60 sampai 70 tahun. Jadi usia umat Rasulullah itu antara 60 sampai 70 tahun. Plus minus ada yang lebih, itu rahmat Allah, bonus gitu. Tapi banyak yang di bawah 40 diwafatkan Allah. Saya sampai hari ini, hari Ramadan hari ini, sejak awal Ramadan itu teman saya yang saya kenal persis, usianya masih di bawah saya jauh, itu sudah 8 orang hari ini yang meninggal dunia sejak awal Ramadan, Bapak. Tadi barusan sore tadi, pagi tadi, tetangga saya di perumahan Pendowa Asri, satu komplek Blok D, usia masih 27 tahun. Mas Adam berapa usianya? 30, Pak. Adiknya Mas Adam meninggal jam 3 dini hari, dimakamkan tadi jam 10. Itu berita ke-8 selama Ramadan, usia di bawah 40. Itu maka Rasul pesan sama Abu Dzar, Abu Dzar, siapkan bekal, perjalanan kita itu jauh. Fa inna safara ba'idun. Begitu fase ketiga dunia, masuk fase keempat alam barzah, menanti kiamat. Saat kiamat, tiupan trompet pertama oleh malaikat Israfil, semua hancur, lantas kemudian termasuk Israfil pun Allah wafatkan, lantas Allah kemudian hidupkan Israfil dulu untuk meniup trompet yang kedua.
Disebutkan dalam surat Abasa ayat yang ke-33 sampai selesai. Begitu trompet ditiup, fa idza ja'atis shakhha, maka tatkala ditiupkanlah trompet kedua, yauma yafirul mar'u min akhi, pada hari itu seluruh manusia bangkit dan seseorang akan meninggalkan saudaranya, karena di padang mahsyar gelap gulita. Wa ummihi wa abi, meninggalkan ibunya, meninggalkan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, meninggalkan pasangan hidupnya, meninggalkan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yukhni. Masya Allah, setiap individu kita besok akan sibuk dengan urusan kita masing-masing. Likulli imri'in, the everybody, besok akan sibuk urusan masing-masing. Itu makanya saya katakan berkali-kali dalam setiap forum pengajian, Bapak Ibu siapkan bekal individu nggih, terutama sholat fardu 5 waktu. Amal pertama yang akan ditanya itu sholat. Awwalu ma yuhassabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Amal pertama yang akan dihisab, ditanya oleh malaikat itu tentang sholat. Fa in saluhat, nalikane kok apik salate, saluha sairu amalihi, mongko amal-amal liyane dadi ikut apik. Wa in fasadat, nek amale salat rusak, semua amal ikut rusak. Maka tolong Ustadz, bukannya ada syafaat Nabi besok nolong kita? Betul. Ini bukan fase saat di mahsyar, fase mahsyar, fase individual. Maka pada hari itu wujuhu yauma idin musfirah, ada wajah yang berseri-seri, dohikatun mustabsirah, tersenyum bahagia. Tetapi ada yang wajahnya wa wujuhu yauma idin alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah, gelap gulita dan sangat menakutkan. Bekal Bapak Ibu, wudu yang bagus, yang sempurna, karena besok memancarkan cahaya. Sudah masuk maghrib ya ternyata, baru 2 sudah maghrib. Ya harus saya hentikan, tidak bijak. Yuk kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa khusyu'ana wa tadarru'ana wa ta'ubudana wa tamim tasfirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sampun maghrib nggih? Sugeng berbuka, monggo kita batalkan semua dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dhahabat dhama'u wabtalatil uruku wassabatal ajru insyaallah.
Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.